Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah, Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat, apalagi yang nggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1, orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya, dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda, ada yang keliru, karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat kalau naik jadi balik, kerjakan terus, kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid. Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian. Nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak, beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini dulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang, begitu caranya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Ini gambarannya. Sholat nih, 1 pasti baik. Nih kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang gak tepat. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hati. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Maka kalau anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau anda sedang baca Al-Quran, anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang nggak tenang, bu, gelisah, nggak enak, nggak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudhu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat anda berdoa? Bukankah dalam sholat anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa anda nggak tenang juga?
Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Oh, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya, termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu nggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit, datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki, karena tahu kuncinya ada di situ. Allah yang punya rizki, disebut dengan Razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta udah diperhatikan, biaya nggak mahal, tenaga nggak banyak. Tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah. Bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Berita baiknya, umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa, aku kabulkan sekarang. Hadisnya qudsi, saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya, salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama, kalau hamba benar nih baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rabb. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. 5. Yang kelima ini yang paling diharapkan nih. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah, dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? 2 maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang 2 itu? 1, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus, itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6, sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup,
Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia apapun yang dihadapi.